Nah, di titik ini penting kita membahas prinsip-prinsip konstitusional yang harus kita pahami dalam menjalankan ibadah dalam beragama. Ada satu peristiwa yang kontroversial terjadi ketika Wakil Ketua Umum MUI Kiai Khalil Nafis menyampaikan bahwa haram hukumnya bagi orang yang mengumumkan hari Lebaran yang berbeda dengan apa yang diumumkan pemerintah. Menarik dikaji ya pandangan ini, karena kita bisa memperdebatkan panjang soal ruqyah dan hisab ya. Kenapa kemudian bisa berbeda pandangan padahal bulannya cuma satu, Pak? Bulan yang di Arab sama bulan yang ada di Indonesia satu bulannya. Nah, apakah ketika orang Arab atau negara-negara lain yang memperingati Id pada hari Jumat kemarin juga dianggap sesuatu yang salah dan bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, dan dianggap itu sesuatu hal yang kemudian menentang pemerintah? Tentu akan ada jawaban bahwa ini untuk konteks urusan orang Indonesia saja. Tunggu, Pak, ini soal menjalankan ibadah agama. Tidak hanya setiap hak warga negara Indonesia agama ini hak setiap orang. Lalu kenapa Bapak menariknya ke tata kelola pemerintahan Indonesia, sementara menurut konstitusi ya, setiap orang itu berhak menjalankan agamanya, menjalankan ibadahnya, menjalankan keyakinannya. Mungkin Bapak perlu baca pasal 28E ayat 1, ayat 2, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ada jaminan oleh negara orang beribadat menurut apa yang dia yakini. Tentu ini tidak hanya perlindungan bagi agama Islam dan orang-orang yang menganut apa yang dia yakini dalam beribadah sesuai dengan perspektif keilmuannya dalam Islam, tetapi juga jaminan bagi seluruh orang. Jadi pada titik ini setiap orang dilindungi, berbeda sekalipun, kecuali dia melecehkan agama. Blasphemy law mungkin akan diperdebatkan karena berkaitan dengan kenyamanan orang untuk tidak dihinakan agamanya. Ini juga diperdebatkan, tapi tidak diperdebatkan soal perlindungan hak menjalankan ibadah itu. Nah, aneh kalau seorang ketua MUI kemudian bicara, kemudian seolah-olah pendapat pemerintah benar. Kalau pendapat pemerintah benar, Pak, kenapa Bapak dalam perhitungan bulan-bulan biasa menggunakan perhitungan hisab? Itu kalender hisab tuh, Pak. Nggak tiap bulan Bapak melihat bulan muncul. Itu ilmu astronomi, matematika, perhitungan gitu ya, yang kemudian digunakan sehari-hari. Lalu kenapa kemudian Bapak meneror orang bahwa ini adalah haram hukumnya? Haram hukumnya gawat tuh, Pak. Nggak boleh itu. Saya juga heran dengan pemerintah yang mencoba menyatukan sesuatu yang berbeda. Misalnya ada Babinsa yang melarang orang yang akan menjalankan hari raya Id, hari Jumat, dengan melarang sholat Id di hari itu. Apa-apaan? Di dekat sekitar saya, tiba-tiba masjid yang semestinya merayakan Id di hari Jumat kemarin, tiba-tiba tidak menyelenggarakan sholat Id, digabung hari Sabtu. Bapak tahu nggak konsekuensi di hari Sabtu? Idnya jatuh Jumat, ibadahnya Sabtu, Pak. Yang jadi lucu, ibadah Id itu adalah merayakan Id. Itu cuma satu hari, Pak. Di negara kita memang liburnya 2 hari, tanggal merah untuk memperingati, tapi beribadah yang diyakini ya 1 hari ketika setelah merayakan ibadah puasa. Jadi agak aneh kemudian Bapak memaksakan ini dan menyatakan haram. Ya bagi Bapak ya silahkan hari Sabtu, tapi bagi yang meyakini hari Jumat ya boleh. Kita bisa berbeda pandangan soal Sabtu dan Jumat itu, Pak, panjang ceritanya.
Kalau Bapak meyakini Sabtu, ya wes. Saya meyakini Jumat misalnya, ya wes juga, Pak. Kenapa Bapak kemudian mengharamkan sesuatu yang saya yakini ada dalilnya? Yaitu hisab. Bukankah Bapak, tokoh-tokoh agama berkumpul untuk mempertimbangkan hisab dan ruqyat itu secara bersama-sama, lalu pemerintah memilih ruqyat, ya monggo. Tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Tapi kalau negara kemudian memberikan MUI memberikan pernyataan haram, lalu negara termasuk kemudian alat-alat negara seperti TNI kemudian memberikan tekanan-tekanan tertentu kepada orang yang mau beribadah di hari Jumat, itu sudah tidak benar, Pak. TNI tidak diperuntukkan mengurus agama. TNI untuk membangun pertahanan kita. Nah, akibat pernyataan Bapak jadi kemana-mana tuh. Pernyataan haram agak aneh juga kok. Jadi sangat mirip kita dengan negara-negara otoriter ya. Aneh kalau kemudian ada pemaksaan seperti itu, dan ini tidak sehat. Saya tidak ingin mengkategorikan Bapak ulama su yang kemudian memaksakan apa yang Bapak pahami. Kan Bapak harus dakwah. Dakwah itu dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kalau memang perhitungan Bapak tepat ya, analisa Bapak tepat, dan ruqyat memang adalah sesuatu yang benar, dakwahi kami, Pak, baik-baik caranya, Pak. Ini bulannya cuma 1, mau 0, sekian-sekian, itu bulan baru. Kalau saya berpendapat, mau apa Bapak, gitu ya. Dan itu alim ulamanya juga ada. Bagi saya, tindakan memberikan pressure seperti ini jelas melanggar konstitusi. Kalau kemudian melibatkan aparat-aparat yang tugas dan kewenangannya tidak melarang atau menghalang-halangi orang beribadah, itu juga akan bertentangan dengan konstitusi, karena itu bukan lembaganya. Sedangkan lembaga yang harusnya punya otoritas dengan nilai keilmuan beragama saja tidak boleh kemudian membatasi hak orang berdasarkan keyakinannya, apalagi pakai alat negara yang salah, tidak tepat guna. Harusnya Bapak bilang tuh, aparatur negara yang kemudian melarang orang beribadah adalah haram juga hukumnya, sesat lagi menyesatkan. Jadi bagi saya aneh juga Bapak mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang harusnya jadi sandaran Bapak. Apalagi kalau Bapak menyatukan pandangan. Dari dulu bangsa kita, alim ulamanya beda pandangan. Jangankan bangsa kita, di berbagai negara ada mazhab agama berbeda-beda. Kalau Bapak mau menyatukan sudut pandang 4 mazhab yang ada di negara kita, waduh, Bapak seperti meneror keberagaman cara berpikir dalam menjalankan agama. Bagi saya tidak sehat kalau negara konstitusional seperti kita memperlakukan orang yang beribadah secara otoriter dan memaksakan sesuatu yang juga bahkan tidak ada dalilnya. Apa kapasitas Bapak kemudian menyampaikan itu haram? Ya, saya tidak tahu apakah Bapak memenuhi kriteria untuk kemudian mengharamkan sesuatu, tapi mudah-mudahan Bapak mempertimbangkan lagi bahwa tindakan seperti ini tidak sehat. Ini bukan sekali ini kita berbeda, Pak. Dan baik-baik saja kita dengan perbedaan itu. Rakyatnya akur-akur saja, kenapa Bapak yang kemudian malah kemudian membuat ini menjadi meresahkan. Saya mohon maaf, Pak, saya mungkin lemah ilmunya dibandingkan Pak Khalil Nafis ya. Tetapi mungkin secara perspektif konstitusional saya agak lebih belajar daripada Bapak. Mungkin kita bisa mendiskusikan agar tidak membentur-benturkan orang beribadat, karena bukan persoalan yang pokok dalam penyelenggaraan negara kita, Pak. Ada baiknya MUI memikirkan banyak hal yang lain soal beribadat ya. Banyak tuh rumah ibadat yang masih belum tuntas di Aceh yang perlu Bapak pertimbangkan. Kami sendiri membangun musola bambu di Sumatera Barat juga belum tuntas tuh. Mungkin Bapak bisa bantu memikirkan itu dibandingkan Bapak mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal ya.